Aku malah kasihan deh terhadap Citra terkait pertengkaran antara adikku sama kakak kelasnya. Namun, sebelumnya itu alasannya memang logis dan tepat. Sayangnya sudah terlanjur terbongkar oleh video tersebar di internet. Sontak aku sebagai kakaknya merasa bingung untuk menyelesaikannya masalah lagian orang yang sedang membongkar aib adikku nggak ada rasa kasihan. Meskipun diriku merasa kesal padanya, tapi entah mengapa gak mampu memarahi pelaku penyebaran video tersebut. Seharusnya pikir dulu sebelum benar-benar ingin menyebarkan ke internet. Tetapi, aku tak akan mampu selesaikan kalau dari kalian merasa paling benar. Padahal selama ada membuli seorang bakalan kena mental dan lebih parah lagi akan terjadi stres. Beberapa hal yang semestinya tahu bahwa hidup tak seperti ini. Lalu kenapa ya teman sekelasnya nggak melaporkan ke guru BK biar kedepannya tak melakukan lagi. Walaupun sekarang masih zaman, tapi nggak separah dulu. Apalagi kalau mengalami hal yang merasa tertekan ya sudahlah, tak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Setidaknya kalian bisa memahami perasaan hati seseorang yang lagi dekat dengannya. Sebenarnya, dari dulu paling malas terlibat seperti ini. Kenapa? Karena pasti ada yang mengelak, itu sih lebih bahaya. Kalau ketahuan akan berikan alasan apapun. Karena sudah terlanjur terpergok oleh kita. Bahkan sama aku berada di sekolah Citra, mereka hanya terdiam 1000 bahasa dan gak ada yang tahu mengenai kasus ini. Sempat bertanya padanya, kakak mau tanya ya, apakah sama adikku punya salah sama kalian? Kalau ada, coba jelaskan secara jujur. Jangan pernah mengatakan secara singkat, nanti saya bisa tahu bahwa kalian lagi berbohong. Ucap Upi dengan tatapan serius. Meski hanya sebentar untuk menyembunyikan masalahnya. Namun, seiring berjalan waktu ternyata ada yang kurang setuju terkait usulan dariku. Sampai-sampai aku tak menyadari bahwa selama berada di ruang BK, seperti ada yang memperhatikan ke arah kita. Sayangnya, aku nggak bisa menjelaskan secara detail, takut menyalahkan apalagi mencari kesalahan orang lain. Itu sih kalian saja yang baper. Keinginan aku sih segera mungkin meninggalkan sekolah ini. Takut terjadi hal-hal yang bisa mengakibatkan nama sekolah hancur, bahkan orang merasa sekolah ini kurang baik. Jangan sampai deh berpikiran semacam itu. Yang ada malah anaknya gak mau sekolah. Gara-gara melihat terjadinya bully oleh kakak kelasnya. Padahal sekolah sangatlah penting dan masa depan bakal cerah. Seharusnya dari kecil perlu belajar supaya kebal mental anak-anaknya. Asalkan jangan terjadi pertengkaran mengakibatkan orang lain merasa dirugikan. Termasuk apa yang terjadi oleh Citra. Padahal paginya nggak bakal bertengkar lagi. Namun sayangnya ucapan tak sesuai sama perkataan yang sudah tersampaikan padaku. Aduh, padahal sekarang lagi ada kegiatan di kampus. Terpaksa deh harus balik demi adikku merasa tenang. Setelah ada kejadian bully, tapi mengapa nggak ceritakan dari dulu sih? Lagian buat apa sekarang Citra dengan ekspresi kurang nyaman bersekolah di sini? Sepertinya aku perlu bicara sama Citra. Paling nanti setelah selesai masalah ini. Meskipun pernah bilang padanya, kalau sudah sekolah dan merasa kurang nyaman terhadap kelakuan teman-teman sekelasnya, jangan berpikiran bahwa Citra mau pindah sekolah. Soalnya, biaya sekolah tuh mahal. Lagi pula kakak belum kerja.
dan bahkan orang tua kita sudah pensiun. Memang Citra mau menanggung biaya sekolah yang bakal keluar dari tabungan. Tanya Upi sedikit berikan nasihat supaya bisa berpikir. Tapi kak, aku sudah benar-benar nggak betah sekolah di sana. Tetapi, aku akan janji tidak akan pernah pindah sekolah lagi. Ujar Citra sambil tersenyum kepadaku. Memang sih, gak akan keluar sekolah. Namun, kenapa harus bertengkar sama kakak kelas? Kenapa nggak bicara baik-baik dulu? Lagian setiap masalah pasti punya solusi yang tepat. Asalkan dalam dirimu nggak terpancing oleh omongan teman-temannya, apalagi berkaitan sama bully. Wah, itu sih sudah kebiasaan Citra sama berada di luar rumah. Pasti ujung-ujungnya terjadi pertengkaran yang sangat hebat dari biasanya. Padahal masalahnya hanya berkaitan sama bully. Tetapi, kenapa Citra beranggapan serius? Terus, lebih parah lagi wajah bersangkutan benar-benar babak belur. Kalau misalkan orang tua kita melihat kejadian ini, bisa-bisa bakal mendapatkan hukuman setimpal. Sebenarnya aku belum pernah melaporkan ke ayah maupun bunda. Supaya adikku tenang dan gak ada pikiran apapun. Apakah orang tuanya masih sayang? Enggak. Ternyata itu semua tergantung dari Citra. Bisa enggak menahan urusan jangan sampai ketahuan. Percuma dong kalau rahasia disimpan dengan rapat, lalu ayah maupun bunda tahu semuanya. Yang ada malah Citra terkena hukuman bakal lebih parah dari sebelumnya. Tapi bisa saja beliau membela adikku. Bingung juga aku mau berikan alasan apa. Kak, bunda maupun ayah bakal tahu nggak ya? Kemungkinan sih bakal mengetahui dari orang tua teman kamu. Aduh, bagaimana dong kak? Tanya Citra sangat cemas takut ketahuan oleh orang tuanya. Lagian buat apa coba bertengkar sama kakak kelas kamu? Setelah bicara semacam itu malah terdiam sibuk bahasa. Atau memang gak ada balasan yang tepat. Meski sekarang gak lagi di ruang BK, seharusnya lebih tenang, tak usah deg-degan kalau bertemu sama seseorang yang memang merasa kita gak pantas bicara seperti itu. Contohnya seperti, tapi aku yakin Citra bisa bicara denganku. Namun apakah hari ini ada acara atau enggak? Soalnya hari ini mau mengajak ke sebuah tempat benar-benar bagus di pandang orang kita. Terletakkan di sebelah Bandung sebelah selatan, sayangnya nggak bisa memberitahu nama tempat di mana supaya lebih aman saja dari gangguan teman terdekat kita. Kadang kesal juga sih kalau memang ada kalian berada di tempat yang sudah sewa demi Citra mengembalikan suasana hati ke semula. Biar bagaimanapun aku harus mampu selesaikan permasalahan yang ada dalam benaknya daripada nanti dimarahi oleh ayah maupun bunda. Tinggal Citra mau pilih yang mana. Aku hanya bisa beritahu tanpa adanya memarahi dia. Dan kalau bisa tetap positif terhadap pertengkaran yang terjadi saat ini. Meskipun kebanyakan temannya bilang, Kak Uki, Citra suka banget bertengkar sama kakak kelas. Memang ia suka banget bertengkar apa penyebabnya. Malah mereka hanya pelana pongo gak karuan. Walaupun aku mengerti sekali perasaan adikku sekarang seperti apa. Namun, apakah Citra bersedia menceritakan penyebabnya? Citra, boleh kakak bertanya? Tanya Upi sambil senyum kepada adikku. Bolehlah kak, coba ceritakan apa penyebab kamu sering bertengkar sama kakak kelasmu. Ucap Citra kebingungan mau jawab apa. Pada awalnya,
aku sangat percaya sama Citra setelah sudah beberapa tahun ini kadang mulai feeling kurang enak terhadap adik sendiri. Apalagi kalau usaha soal percintaan. Terus, orangnya benar-benar tertutup dan suka menutupi kalau punya masalah nggak pernah cerita seperti sekarang ini. Membuatku malah semakin penasaran dan tetap membujuk secara perlahan supaya Citra bisa membuka apa penyebabnya. Tak perlu takut sama kakak.